Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Jadi yang paling mudah dari latihan pernapasan untuk memperkuat tubuh itu adalah memanage nafas itu sendiri. Pertama, kita itu jarang sekali memperhatikan nafas kita. Nah, sekarang coba dada dan perutnya. Ini dada, ini perut. Nah, coba dada dan perutnya itu dikembangkan dua-duanya. Sampai dua-duanya berkembang. Lalu tahan sekuat mungkin. Tahan. Setelah nggak kuat, nah baru buang nafas perlahan-lahan dari mulut. Lidahnya ditarik ke belakang agar si nafas itu tidak keluar secara serentak. Jadi agak tertahan sampai ada bunyi begitu. Ya, jadi tarik, dada dan perutnya dikembangkan, tahan. Tahannya itu jangan ada paksaan tapi rileks, tapi selama mungkin. Kemudian buang perlahan-lahan. Terus lakukan berulang-ulang. Itu adalah nafas dasar. Nafas diafragma namanya itu. Ketika dada dan perut kita itu dikembangkan. Dada dan perut dikembangkan. Kumpulkan. Itu di semuanya di sini. Kumpulkan semuanya. Kemudian buang perlahan-lahan. Terus lakukan berulang-ulang. Dan kemudian setelah itu badan kita sudah merasa enak, nah, nanti badan kita itu akan terasa lebih hangat dari sebelumnya kalau misalnya itu dilakukan berulang-ulang. Itu adalah salah satu cara nafasnya, salah satu. Karena ada beberapa lagi cara nafas-nafas yang lain. Contohnya nafas dada juga ada. Dan nafas dada juga sama seperti tadi, hanya yang dikembangkan itu hanya dada. Penuhi dadanya dengan udara. Dipenuhi dadanya dengan udara. Nah, tahan, lalu buang perlahan-lahan. Sampai mengeluarkan bunyi seperti tadi. Karena lidahnya ditarik ke belakang. Seperti itu. Terus lakukan berulang-ulang. Nanti lama-lama badan juga menjadi hangat. Nah, itu namanya memanage oksigen ke dalam tubuh kita. Dan itu yang bisa mengakselerasi sel mitokondria kita. Itu sudah dua. Yang ketiga, untuk menyantaikannya, jadi biar badan kita santai dan sebagainya, gunakan nafas perut. Jadi ketika tarik nafas melalui hidung, buang nafas pula melalui hidung tanpa penahanan nafas. Tapi ketika menarik nafas, perutnya dikembungkan. Jadi misalnya ini yang bergerak ini perutnya. Dia pakai otot perut saja, perutnya dikembungkan. Terus buang. Santai saja, santai. Tarik kembung, buang kempes, nafas perut. Tarik kembung, buang kempes. Nah, itu bisa menyeimbangkan asam yang ada di lambung. Nafas perut itu sebetulnya sangat ampuh untuk membuang angin atau gas yang ada di lambung. Ketika asam lambung itu sudah mulai tidak beres, berkecamuk, itu akan menimbulkan gas. Nah, gas itu kalau dengan nafas perut itu bisa terbuang. Bisa melalui buang angin, atau bisa melalui sendawa. Tidak apa-apa. Buang angin itu sehat. Tapi tolong, jangan di depan umum. Karena menimbulkan bau yang tidak sedap. Ruangan tertutup bisa, tapi bagusnya itu blending untuk ke dalam saja, move in dulu deh. Ruangan tertutup silahkan. Tapi bagusnya itu blending ke dalam diri. Boleh biar kita bergerak sesuai dengan gerakan energi semesta, tapi sebaiknya ke dalam diri dulu saja. Perhatikan apa yang terjadi di dalam diri. Apa yang terjadi di dalam diri itu secara detail. Yang selama ini kita tidak pernah perhatikan. Jadi sambil diam kita akan memahami apa yang terjadi di dalam diri. Seperti tadi terap gitu ya, yang namanya sendawa. Itu kan gas yang ada di lambung. Kalau gasnya itu tidak keluar, itu bisa jadi angin duduk, bisa menekan jantung. Bahkan banyak yang meninggal karena itu. Jadi tubuh kita itu harus bisa kita pahami dengan baik. Karena tubuh itu sendiri sudah memberi pengertian dan pengetahuan tentang bagaimana merawatnya. Asal kita aware. Silahkan deh.
dalam. Jadi kalau misalnya di dalam ruangan tertutup, itu tidak ada masalah, silahkan blending. Mau di tingkat 11 juga tidak ada masalah, silahkan blending. Tapi dengan catatan, lebih baik move in dulu sebelum move on. Karena kebersaksian itu adalah bagaimana, yang paling gampang itu bersaksi pada diri sendiri dulu deh. Gitu kan. Melihat segala sesuatu dan saksikan bagaimana diri ini hidup. Nah, salah satunya adalah ketika kita bersaksi pada diri kita ketika move in itu. Saksikan apa yang terjadi pada diri kita. Karena bersaksi itu bukan bersaksi di pengadilan, ada kejadian ini punya saksi, dia bersaksi di pengadilan. Ya, saksi di pengadilan juga itu kan dia harus melihat sendiri, merasakan sendiri. Dan ada di TKP, di tempat kejadian perkaranya. Nah, begitupun manusia. Manusia ketika dia bersaksi kepada dirinya, kita tidak perlu dulu bicara tentang yang lebih besar. Bersaksi dulu pada dirinya sendiri deh, bagaimana jantung ini bergerak, bagaimana lambung ini bekerja, bagaimana paru-paru ini memompa dan mengatur, memanage oksigen dan sebagainya. Bagaimana usus ini membuang segala macam kotoran atau pembuangan-pembuangan yang ada di dalam tubuh kita. Bagaimana liver ini, bagaimana yang namanya ini apa pankreas dan sebagainya, mengatur gula darah dan sebagainya. Nah, coba saksikan apa yang terjadi pada tubuh kita dulu. Intinya, kalau misalnya kita melihat HP dan melihat semesta, intinya semesta itu berlaku yang namanya hukum 3 in 1, itu keniscayaan. Satu, misalnya HP ini. Di dalam HP ini ada mesin, ada aplikasi, ada yang namanya baterai. Baterai itu sumber energinya, aplikasi itu untuk mengatur jasadnya, mesinnya. Kemudian dalam tubuh manusia ada tubuh, ada jiwa, dan ada ruh. Jadi ruh itu adalah baterainya yang memberikan energinya. Jiwa itu aplikasinya, yang di sana ada akal dan sebagainya. Mesin itu adalah jasadnya. Air juga itu 3 in 1. Ada H2O, hidrogen 2, oksigen 1. Kemudian ketika melihat semesta ini, 3 in 1 juga ada siang, ada malam, ada maghrib, dan ada pagi juga. Hitungan juga seperti itu. Ada 0, ada plus, ada min. Itu semua 3 in 1. Semesta ini berlaku yang namanya hukum 3 in 1. Jadi hukum-hukum ini tidak pernah dibahas. Nah, kalau bisa kita membahas itu, kita akan bisa membedakan antara energi dengan yang namanya aplikasi. Bagaimana jasad ini terbuat. Bagaimana oksigen ini atau zat-zat yang ada di semesta ini tercipta. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.